Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir menemani kalian semuanya, para santri pesantren online yang semoga hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita bertawassul terlebih dahulu, karena memang tawassul ini merupakan tradisi yang mesti dijaga dan dilestarikan, tradisi pesantren dan tradisi Nahdiyah, orang-orang Nahdiyin. Oleh karena itu, mari kita bertawassul yang pertama kepada Al-Allamah Syekh Ahmad bin Husain yang terkenal dengan julukan Abu Syuja, rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi amin. Yang kedua kepada Syekhona Kiai Haji Afifuddin Muhajir, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa nafa'a bi ulumihi amin, dan kita semuanya bisa mendapatkan manfaat barokah dari ilmu kedua insan yang sangat alim ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan pengajian tentang fikih kurban. Kali ini kebetulan sudah edisi ketiga. Kalau edisi kedua membahas atau menceritakan tentang hewan-hewan yang dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan kurban, kali ini akan membahas tentang hewan-hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Seperti apa pembahasannya? Ikuti sampai tuntas untuk menghindari pemahaman yang tidak tuntas, karena dikhawatirkan kalau pemahamannya tidak tuntas akan mendapatkan pemahaman yang keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'un la tujzi'u fid dhuhaya. Ada 4 kriteria hewan yang dianggap tidak mencukupi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Al-ula, adapun hewan yang pertama yang tidak mencukupi syarat untuk dijadikan hewan kurban itu adalah al-amra'u, hewan yang matanya buta sebelah. Dengan catatan al-bayyinu, artinya al-zahiru, yang jelas, awaruha, apa kebutaan sebelahnya, artinya memang betul-betul nyata matanya ini buta sebelah. Maka hewan baik kambing, sapi ataupun unta dengan kriteria yang telah dijelaskan pada edisi kedua, namun matanya buta sebelah, maka hewan tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban karena mengalami kecacatan seperti ini. Wal umya'u, adapun umya, hewan yang kedua belah matanya sama-sama buta, kal aura, ialah seperti hewan yang matanya buta sebelah. Sama di dalam apanya? Fi adamil ijza'i,
di dalam tidak mencukupi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Bahkan umya ini binatang yang buta kedua matanya ini aula, lebih-lebih hewan yang buta sebelah saja tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban, apalagi itu maksudnya aula, apalagi hewan yang kedua belah matanya buta, sama-sama buta, itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Mumpung ingat pada edisi kedua saya ternyata melakukan kesalahan mengartikan kalimat. Saya ralat untuk edisi kedua pada bacaan kana subu'u wajiban. Kana subu'u wajiban, maka ada as-subu'u apa? Sepertujuh dari daging hewan yang disembelih itu wajiban adalah wajib didistribusikan kepada fakir miskin. Wa mazada, dan selebihnya tatawuan, sebagai tatawu saja. Itu ralatnya. Kemarin saya ternyata setelah saya periksa mengartikan sepertiga. Itu yang benar adalah sepertujuh. Demikian ralat dari saya, mohon maaf, baru ingat. Biar tidak lupa lagi, di pertengahan pengajian saya ralat. Mohon maaf kepada para santri pesantren online atas kesalahan yang saya lakukan. Sekaligus itu membuktikan bahwa saya masih statusnya adalah manusia biasa karena melakukan kesalahan itu. Wasaniyatu, adapun yang kedua, hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban adalah al-arja. Al-arja'u adalah hewan yang pincang. Kambing, sapi, ataupun unta yang mau dijadikan kurban, kalau ternyata kakinya itu pincang, maka hewan itu tidak dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Tapi lagi-lagi al-bayyinu, yang betul-betul nyata, arojuha apa kepincangannya, betul-betul nyata terlihat oleh mata telanjang, hewan ini pincang ternyata, jalannya tidak normal, pincang. Walau hasolal aroju bisababit tirobiha inda idja'iha litadhiyah. Walau hasolah, walaupun diperoleh al-aroju apa kepincangan hewan itu, pincang itu diperoleh bisa babit tirobiha dengan sebab bergerak-geraknya binatang, inda idja'iha ketika ditidur miringkan, litadhiyah pada saat waktu penyembelihan itu. Ketika misalnya kan biasa ya, kalau hewan mau disembelih itu kan dikerubungi banyak orang. Ada yang mengikat kakinya, kaki belakangnya, ada yang mengikat kaki depannya. Setelah itu ditarik, dirubuhkan. Nah, ketika dirubuhkan, binatang ini bergerak dengan begitu hebatnya. Dan ternyata setelah bergerak akibat lilitan tali itu, kakinya membentur batu atau membentur tiang penyangganya dan akhirnya pincang. Itu ketika itu tidak boleh disembelih sebagai hewan kurban. Karena apa? Karena pincang itu, karena cacat berupa pincang, walaupun kepincangannya ini terjadi ketika proses penyembelihan. Wasalisatu, adapun yang ketiga, al-maridatu, hewan yang sakit, al-bayyinu, yang betul-betul nyata, maraduha apa sakitnya hewan. Gambarannya seperti apa hewan yang betul-betul atau nyata-nyata sakit ini? Bi'an, gambarannya seperti yadhhar, jelas, bisa babihi, dengan sebab sakitnya hewan ini, huzaluha, apa yang jelas huzaluha, apa kekurusannya hewan, wa fasadu lahmiha, dan rusaknya dagingnya hewan. Itu membuktikan kalau hewan itu terlihat kurus, kering, kerentang,
dagingnya juga rusak, maka hewan itu berarti sakit. Kalau bagaimana cara mengetahui daging ini rusak apa bagus atau jelek? Ya ketika disembelih. Berarti ketika disembelih ternyata ini cara pertama. Ternyata setelah disembelih dagingnya betul-betul rusak. Oh, berarti hewan yang disembelih tadi itu adalah hewan yang sakit. Maka urungkan hewan itu untuk dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Urungkan dan batalkan pembagiannya karena hewan itu sudah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Atau cara yang kedua, untuk mengetahui daging ini bagus atau tidak harus melibatkan orang yang ahli di bidang perhewanan. Apakah ada? Banyak. Jadi orang itu cukup melihat beberapa ciri-ciri tertentu sehingga orang itu bisa memastikan dagingnya ini bagus atau buruk. Warrabi'atu, adapun hewan yang keempat, al-ajfa'uh, hewan yang kurus kering. Hewan yang kurus kering. Wahia, adapun ajfa, hewan yang kurus kering ini adalah allati, adalah hewan dhahaba, yang hilang, mukhuha, apa lemaknya hewan, min ajlil huzali, gara-gara huzal, gara-gara kurus. Maka ketika ada hewan yang mau dikurbankan, ketika mau membeli hewan yang mau dikurbankan, pastikan hewan itu tidak kurus kering. Tidak, kalau kurus kering, kalau disembelih kan tidak ada daging yang mau dibagikan kepada fakir miskin. Kalau ternyata daging yang mau dibagikan kepada fakir miskin ini hanya tulang saja, itu kan namanya mengecewakan mereka. Ketika mengecewakan mereka, maka itu sama artinya merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu fikih mengatur sedemikian rupa bahwa hewan yang mau dijadikan kurban ini betul-betul dagingnya layak untuk dikonsumsi oleh fakir miskin, untuk membahagiakan fakir miskin. Wa yujzi'uh, dan mencukupi syarat sebagai hewan kurban al-khosiyyu, ay artinya al-maqtu'u, hewan yang terpotong, al-maqtu'ul khusbataini, yang terpotong kedua pelirnya, wal maksuratu, dan juga hewan yang pecah, wal maksuratul korni, dan juga hewan yang pecah tanduknya, malam yu'ayyib al-lahma, selama tidak mencacatkan, tidak berpengaruh buruk al-lahma kepada dagingnya. Ada hewan kedua pelirnya nggak ada, atau tanduknya ada yang pecah, maka cacat yang seperti ini masih dianggap ditoleransi. Artinya hewan yang tanduknya pecah, hewan yang kedua pelirnya itu hilang, terpotong, maka hewan ini masih dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban, kecuali dengan kriteria yang 4 tadi, buta sebelah atau buta kedua-duanya, pincang, ataupun sakit, kurus, kering, kerontang, itu tidak bisa. Kalau cuma tanduknya pecah ataupun kedua pelirnya itu terpotong, itu masih bisa dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Wa yujzi'u aidon, dan juga mencukupi syarat sebagai hewan kurban juga al-makhluqatu bila qornin, hewan yang memang terlahir dalam keadaan tidak memiliki tanduk. Hewan yang terlahir memang dalam keadaan tidak memiliki tanduk. Maka hewan itu kalau memang seperti itu penciptaannya, maka hewan itu masih dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban, walaupun tidak ada tanduknya. Yang penting tidak memiliki tanduk itu memang terlahir seperti itu. Wala tujzi'u, dan juga tidak memenuhi, mencukupi atau memenuhi syarat sebagai hewan kurban al-maqtu'atu, apa hewan yang terpotong, apa yang terpotong, kullul udhuni, apa semua telinganya,
tidak memiliki telinga. Ada sapi tidak memiliki telinga. Beli kambing ternyata telinganya tidak ada, terpotong. Maka urungkan kambing yang dibeli dalam keadaan tidak memiliki telinga itu, urungkan untuk dijadikan hewan kurban. Kalau hanya untuk dipelihara ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi bermasalah ketika hewan yang tidak memiliki telinga ini untuk dijadikan hewan kurban. Wala ba'duha, dan juga tidak mencukupi syarat sebagai hewan kurban ketika hewan itu satu telinga itu terpotong. Satu telinga terpotong karena dianggap aib. Wala, dan juga tidak mencukupi syarat sebagai hewan kurban al-maqtu'atu ad-dzanabi. Al-maqtu'atu dzanabi. Hewan yang terpotong ekornya buntung misalnya, ekornya buntung, maka hewan itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Kullan, semuanya terpotong semuanya, ekor dari ujung sampai pangkalnya, au ba'dan, atau hanya separuh saja, sebagian saja, itu sudah dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Pertanyaannya, kenapa kok harus seperti ini? Karena ketika ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usahakan persembahan itu diambil dari sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Ingat cerita Habil dan Qabil ketika diminta untuk mempersembahkan hartanya kepada Allah. Habil memilih harta terbaiknya, sementara Qabil memilih harta yang tidak dibutuhkan. Maka apa yang terjadi? Maka sedekah yang dipersembahkan oleh Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil dan Qabil, keduanya adalah putra dari Nabi Adam alaihi salam, yang cekcok masalah perempuan yang mau dinikahi. Akhirnya untuk menyelesaikan itu, Allah memerintahkan untuk melakukan sedekah. Habil memilih harta terbaiknya, sementara Qabil memilih harta terburuknya. Maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedekah persembahan yang dipersembahkan oleh Habil, karena diambil dari harta terbaiknya. Bukan berarti Allah itu membutuhkan harta yang paling baik, tetapi bagaimana keikhlasan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya memberikan nasi, tetapi nasi ini adalah sisa-sisa makanan yang kemarin, itu malah bukan menghormati orang, tetapi melecehkan orang lain. Tetapi kalau kita bersedekah nasi, diambil dari nasi yang baru masak, dari tempat masak itu namanya penghormatan kepada orang miskin. Tetapi kalau nasi diambil dari nasi bekas, dari nasi sisa-sisa, atau bahkan nasi yang bau, itu bukan menghormati orang miskin namanya, tetapi melecehkan martabat orang miskin. Sama dengan kurban ini, maka kurban harus dibeli atau disembelih dari hewan yang terbaik yang kita miliki. Wa waktu dzabhi, mungkin waktu penyembelihan yang benar ini tanggal berapa, kapan, akan kita lanjutkan pada edisi keempat. Insya Allah, doakan mudah-mudahan saya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semuanya para santri pesantren online mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah hidupnya, dunianya dan akhiratnya, ekonomi keluarganya, masyarakatnya barokah, akhiratnya, agamanya, sholatnya juga barokah, kurbannya juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang diberi kemampuan untuk tahun ini berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan kurban pada tahun ini, berkurbanlah dengan mengorbankan segala keinginan-keinginan maksiatnya,
kurbankan keinginan-keinginan maksiatnya demi menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.